akan datang sepeninggalku nanti pemimpin yang sufaha. Sufaha. Ini bodoh sekali. Bodoh sekali ya. Apa ciri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait masalah peringatan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang terkait masalah pemimpin yang bodoh. Jadi teman-teman, kita ini harus waspada dengan pemimpin yang bodoh. Karena ini adalah peringatan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Pemimpin yang enggan memerintah yaitu dengan petunjuk dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ini adalah termasuk ciri-ciri dekatnya hari kiamat. Ada hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam yaitu dari Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga Allah melindungi dari kepemimpinan orang bodoh, wahai Ka'ab." Lantas Ka'ab bertanya, "Apakah yang dimaksud dengan kepemimpinan orang-orang yang bodoh, wahai Rasulullah?" Kemudian Nabi menjawab, "Sepeninggalku nanti akan muncul para pemimpin yang tidak mengikuti petunjukku dan tidak mengambil sunnah-sunnahku." Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ini adalah peringatan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang akhir zaman ini mendekati hari kiamat, itu akan muncul pemimpin-pemimpin yang bodoh. Nah, teman-teman, lebih lengkapnya saya akan tampilkan ya, yaitu penjelasan dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah MA Hafidhahullah Ta'ala, yaitu tentang terkait masalah munculnya pemimpin-pemimpin yang bodoh. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Nah, ini pemimpin yang safi, Nabi SAW berikan cirinya. Dalam sebuah hadis beliau mengatakan, akan datang sepeninggalku nanti pemimpin yang sufaha. Sufaha. Ini bodoh sekali. Bodoh sekali ya. Apa cirinya? Kok bisa Nabi bilang sufaha? Apa yang dimaksud? Nabi sebutkan ciri. Mereka adalah para pemimpin yang tidak pernah mengambil sunnahku dan tidak pernah mengambil petunjuk dariku. Ini yang dikategorikan safi, pemimpin dalam Islam. Jadi bisa saja dia pintar di satu bidang, mungkin politiknya atau ekonominya, tapi dia tidak pernah tahu agama. Oh iya. Sholat gak bisa, baca Quran gak bisa, apalah segala macam, ini agama jauh. Makanya disilakan dengan pemimpin safi. Dan memang Abu Hurairah berlindung dari keadaan ini, karena nanti dia keluarkan instruksi yang salah, bentrok sama masyarakatnya, akhirnya masyarakatnya jadi berontak, kan jadi masalah, mudaratnya besar. Makanya Umar bin Khattab mengatakan radhiyallahu anhu pada para teman-temannya, siapa di antara kalian atau apa yang kalian harapkan kalau Allah kabulkan doa kalian? Ada yang bilang saya berharap Allah berikan harta yang banyak, lalu saya bisa berinfak di jalan Allah. Ada yang bilang saya berharap ya bisa menjadi seorang mujahid, mati syahid. Ada yang bilang begini, begitu, macam-macam. Maka setelah selesai, kata Umar, kalau saya berharap kalau ada doa saya satu mustajab, saya akan minta Allah karuniai pemimpin muslim yang baik dan adil. Karena dengan baiknya dia maka baik seluruh masyarakat. Kapan dia tidak baik maka akan tidak baik semuanya. Karena satu instruksi saja, satu tanda tangan saja sudah cukup untuk mengubah banyak hal. Bisa baik atau bisa buruk. Masyarakat ada yang terima atau tidak terima bukan urusan dia, akan bisa bahaya. Gitu. Makanya Nabi SAW mengatakan yang dimaksud dengan sufaha yang tidak pernah mengambil contoh dariku, tidak pernah mengikuti sunnahku. Ya, kalau pemimpin yang baik itu selalu mengatakan pemimpin kita Rasulullah SAW telah bersabda begini dan begitu. Memang dia jadikan agama sebagai patokannya. Maka itu adalah ciri pemimpin yang baik. Itu poin yang kita ambil. Kemudian di sini seseorang tabi'in yang bernama Ibnu Hasan al-Juhani rahimahullah menanyakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apa tanda-tandanya itu? Dari mana kami bisa tahu kalau pemimpin itu bodoh? Ya. Maka beliau sebutkan 3 di sini cirinya. Yang pertama, antuqta al-arham, terputusnya silaturahim. Maknanya kalau dia jadi pemimpin, dia sibuk sehingga dia tidak peduli lagi dengan kaum kerabatnya. Juga dia tidak menyuruh masyarakatnya untuk melanjutkan silaturahim satu sama yang lain. Ini harus disosialisasikan. Ya. Kemudian yang kedua, ini saksi bahasa kita, yang kedua wa yuta al-mugwi, dan orang-orang yang mengajak pada kesesatan dituruti. Serta ya di sini maksudnya orang mengajak. Jadi kalau ada orang yang mengajak
Seperti sekarang orang ada yang minta supaya Iya. pernikahan sama jenis disahkan. Ya. Apalah pemimpin-pemimpin yang aneh-aneh, melanggar agama semua. Maka ini kalau diikuti, Iya. berarti masuk dalam contoh safih. Ya. Iya, Ustaz. Benar. Jadi nggak boleh, melanggar agama tidak boleh. Iya. Ya. Itu orang di dunia, apalagi di Indonesia ini negara yang memang dibangun di asas agama. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa yang pertama. Semua orang yang punya meyakini Tuhan Allah SWT yang Maha Esa itu dilindungi. Itu adalah kaum muslimin. Iya. Ya. Maka keyakinannya harus dilindungi, tidak boleh sama sekali dirusak. Gitu. Kemudian yang ketiga, wa yu'sa al-mursyid, dan kebenaran akan ditentang. Nah, kalau ada orang menyampaikan kebenaran ditentang, maka ini berarti ciri daripada kepemimpinan yang Abu Hurairah berlindung darinya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya, akan muncul pemimpin yang bodoh, yaitu tidak mengambil sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah peringatan yang sangat tegas sekali dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang terkait masalah pemimpin. Namun teman-teman ya, siapapun yang menjadi seorang pemimpin yang ada di negeri kita ini, menjadi seorang presiden, siapapun ya, kalau sudah menjadi presiden, kita ini wajib taat kepada pemimpin. Namun harus diperhatikan, jangan disalahpahami. Wajib taat itu adalah perkara yang baik-baik, perkara yang ma'ruf, bukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah SWT, seperti bermaksiat kepada Allah. Bukan. Kalau seorang pemimpin kita ini ya mengajak untuk bermaksiat kepada Allah, mengajak untuk berbuat dosa kepada Allah SWT, misal mengajak untuk meninggalkan sholat, ataupun mengajak untuk meninggalkan puasa, maka jangan ditaati, ya. Kita ingkari dan kita doakan agar pemimpin kita ini diberi hidayah. Namun, kalau kita mempunyai pemimpin ini dalam segi lain itu memang kadang ada yang tidak cocok dengan kita. Namun ada kebaikannya, misal pemimpin ini mengajak untuk berbuat baik ataupun mengajak dalam kebaikan, maka taati. Sebaliknya, kalau pemimpin kita ini mengajak bermaksiat kepada Allah, jangan ditaati. Ini ada orang yang salah faham, ya. Katanya kalau istri kamu diambil wajib taat, ya enggak seperti itu ya teman-teman ya. Itu orang itu udah error itu pikirannya ya. Orang saya menyampaikan wajib taat kepada pemimpin apabila pemimpin itu mengajak kepada kebaikan, hal yang ma'ruf, kita wajib taat. Namun kalau pemimpin itu mengajak untuk bermaksiat kepada Allah, jangan kita ikuti. Itulah poinnya. Nah teman-teman, itu saja yang bisa sampaikan ya. Semoga video ini bermanfaat dan semoga siapapun yang menjadi pemimpin negara Indonesia ini, kita wajib taat kepadanya. Jangan memberontak. Kalaupun ada kesalahan, maka kita doakan agar Allah memperbaiki pemimpin kita, agar Allah memberi hidayah kepada pemimpin kita. Dan semoga Allah mendekatkan pemimpin kita itu dengan Islam yang benar-benar mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu saja ya teman-teman yang bisa sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.